bersama dengan kopi keliling. Saya sendiri biasa kalau teman-teman manggilnya Dowo, ya kita anggap aja Mas Dowo kayak gitu ya. Kalau untuk pembuatannya sendiri di kopling sendiri itu ya emang dari hobi aslinya. Hobi jadi profesi memang paling gampangnya orang nyebut seperti itu, intinya seperti itu. Kalau untuk basic kerjanya sendiri ya memang pernah ikut swasta juga, wira swasta juga di perusahaan-perusahaan Semarang. Kayak gitu ya, di bank atau di motor, di vendor juga udah ngalami semua. Cuman kalau untuk basic kopinya sendiri memang pernah saya sebelumnya mengawali usaha itu di angkringan, malah justru buat angkringan biasa, konvensional, semi modern karena udah pakai wifi kayak gitu. Tapi yang tak tonjolkan adalah produk kopinya. Pada saat itu memang kopinya kita pakainya kopi lele dulu. Nah, itu dari situ kita ketemu sama yang namanya peracik kopi, kalau bahasa sekarang kan barista. Nah, dari situ dikenalkan dengan biji, kopi yang biji. Akhirnya ketemu dengan teknik manual brew. Nah, dari teknik manual brew itu kita belajar, saya sendiri belajar, akhirnya sampai bisa menemukan tes atau rasa yang pas menurut saya. Nah, setelah itu baru mulai berkembang. Di usaha sebelumnya itu ada seperti itu, cuman nggak bertahan lama karena ada pandemi. Intinya adalah pandemi. Ketika pandemi memang untuk perputaran uangnya juga kurang bisa. Akhirnya memang tempat sudah nggak mampu untuk nyewa, akhirnya beralih ke apa yang bisa saya jual untuk saat ini, keadaan seperti ini. Nah, punya ide adalah ini kopling, kopi keliling kayak gitu. Wah, karena memang basicnya suka motor dan aku punyanya ini 70, akhirnya ya udah aku rombak 70 pakai buat jualan kopi kayak gitu. Makanya tekniknya kopinya sendiri ya manual brew, untuk biji kopinya single origin pastinya kayak gitu. Ya karena alasan untuk membuat usaha itu kan, orang memulai usaha itu kan karena dasar dia ingin, gitu kan. Dia ingin apa sih tujuannya? Ya kan kayak gitu. Ya usaha sendiri ya bermula dari hobinya sendiri. Karena aku sebelumnya sebagai penikmat kopi juga, aku pengen punya usaha yang hubungannya dengan itu juga. Nah, dari hobi tadi bisa jadi profesi kan alhamdulillah. Seperti itu. Akhirnya ya tetap konsisten main di dunia perkopian. Sampai sekarang ya seperti ini. Untuk bentuk usahanya, kopi keliling atau kopling tadi itu. Kayak gitu. Satunya memang untuk sewa tempat itu mahal, ya kan. Terus aku mikir udah nggak ada uang, adanya cuman investasi barang berupa motor, peralatan. Akhirnya ya dengan ibaratnya keterbatasan alat, ya sarana, ya sudah kita fight aja, kita langsung mulai aja. Karena usaha yang baik itu adalah usaha tanpa banyak dipikirkan. Langsung action kayak gitu. Kalau untuk kopinya sendiri, umum kalau kopi kita bicara dengan biji ya, itu kan pasti Robusta, Arabica, ataupun yang lainnya seperti Liberica, Excelsa. Cuman untuk yang paling familiar adalah Robusta dan Arabica. Kalau untuk bijinya sendiri, karena aku orang Semarang, aku melihat daerah. Karena Ungaran sendiri, Semarang itu ada di Ungaran itu ada di Kabupaten Semarang, itu ada biji yang enak sebetulnya, Robusta Ungaran itu. Bahkan Arabica juga ada di sana. Nah, berawal dari situ juga aku ingin mengangkat petani juga sebetulnya. Kenapa? Ketika kita ngopi, biasanya kalau orang Semarang ditanya, ngopinya apa bro? Misalnya seperti itu. Kebanyakan seringnya dia kopinya luar malahan, luar dari Semarang kayak gitu. Lah sementara Semarang udah pernah nyoba, malah justru ada yang ekstrimnya emang Semarang punya. Nah, seperti itu. Makanya dari evaluasi seperti itu tak buat peluang juga. Tapi ujung-ujungnya tetap ke petani yang akan saya angkat. Misinya di situ. Makanya dengan jualan seperti ini lebih memasyarakat untuk mengenalkan produknya sendiri. Untuk bijinya khususnya yang Ungaran itu tadi, Robusta dan Arabica. Kalau untuk penjualannya sendiri, ya karena namanya kopling, kopi keliling, ya pasti kita tetap jalan, muter gitu kan. Kita standby seperti ini, ketika ada yang manggil, pengen ngopi ya kita datengin, seperti itu. Tapi intinya ya adalah datang tidak dijemput, pulang nggak diantar. Jadi motonya seperti itu. Kalau penikmat kopi sendiri kadang mau turun ke jalanan agak gimana gitu. Kalau misalnya punya teman banyak gitu ya, dia kadang punya kelompok sendiri,
Nah dipanggil, Mas datang ke rumah, ini ada teman-teman, siap, kita yang datang kayak gitu. Jadi ibaratnya mendekatkan yang jauh dan mengakrabkan yang dekat, intinya seperti itu. Kalau di dunia kopi kan kita lebih banyak itu apa ya, komunikasi ya, sharing lah atau apalah seperti itu. Yang pasti sebagai penikmat tetap ya tahu sendiri untuk kopi itu sebagai media, selebihnya adalah bahasa, yaitu tadi komunikasi seperti itu. Kalau suka dukanya, kalau tempatnya atau seperti ini, ya pasti yang pertama adalah cuaca. Kayak kemarin misalnya cuaca hujan, terus itu kan jadi resiko banget ya, karena yang kita bawa adalah kopi dan tempatnya ya kayak gini, apa adanya. Makanya ketika ada angin, ada hujan deres kayak gitu kan takutnya kopinya basah, jadi rusak. Terus yang kedua angin, kalau ada angin kenceng, ini payungnya aja kemarin bisa terbang sampean, bisa lepas. Itu paling faktor cuaca. Faktor atau yang lain paling kalau ada kebijakan PSBB karena kita masih pandemi ya kita ikut aturan aja, nggak boleh jualan sampai jam sekian malam pas saat itu ya kita ikut aja, nggak apa-apa lah kayak gitu. Karena rezeki ya tetap masih ada untuk besok selama kita mau berusaha kayak gitu. Orang itu pasti punya motivasi sendiri ya. Kalau aku mau ngasih kata-kata mungkin mereka lebih pintar lah dari saya. Cuman kalau sebagai pemilik usaha itu pasti memang harus dituntut untuk sabar ya kan. Dituntut untuk inovasi, untuk ya lebih tekun lah, lebih ulet seperti itu. Yang pasti sabar untuk menghadapi keadaan yang seperti ini. Yang sekarang ini kan ibaratnya kita masih duka bersama lah. Yang penting bisa bertahan hidup dengan usaha kita itu udah sip. Karena banyak usaha yang sudah pelan-pelan banyak yang tumbang. Itu tetap optimis dan semangat, pasti seperti itu. Harapan ke depan untuk saya sendiri ya pastinya pingin punya armada berikutnya lagi, ada kopling 2, kopling 3, kopling 4. Mungkin teman-teman yang lain yang mau maksudnya pingin usaha yang di dunia yang sama seperti ini bisa lah, bisa sharing, bisa ngobrol atau kendala apa nanti bisa kita omongkan bersama supaya ya ibaratnya terwujud lah gampangannya usahanya dia seperti itu. Paling nggak seperti itu aja mimpi saya. Ya intinya bermanfaat gitu aja Mas untuk orang banyak, intinya seperti itu.